Maka strukturnya menjadi konstitusi, hukum, dan demokrasi. Nah, kenapa? Karena memang demokrasi bagaimanapun harus tunduk pada hukum yang berpihak kepada keadilan untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Tujuan kalau Campbell kayak gitu. Kalau kita terjemahkan ke Indonesia, maka pertanyaan berikutnya, loh, bisa dipahami dong kalau Carter menyatakan in majority Muslim country, democracy has win. Padahal di depan saya ngomongnya demokrasi and Islam is compatible. Itulah yang saya sebut sebagai kenapa demokrasi itu ilusi. Jadi dari peristiwa internasional, dari pendapat-pendapat orang top ternama di dunia, itu kemudian kita tarik dalam sebuah kajian, ini demokrasi jadi sosial kerja, tapi menggunakan electoral college. Perwakilan, silakan dipadu, dan kemudian ujung dari dua model ini ditarik dalam sebuah model majelis yang isinya adalah musyawarah mufakat. Begitu strukturnya, Husnul. Sebagai model yang gitu ya, dengan AKP-nya. Nah, kalau balik lagi di Indonesia, ya, jadi model demokrasi sebetulnya ya para pendiri bangsa kita itu sudah luar biasa, yang namanya cerdas dunia akhirat gitu ya. Membahas tentang Pancasila aja, value-nya demokrasi yang harus kita bangun ya demokrasi Pancasila. Jadi bukan demokrasi sosialis, bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi neoliberal. Karena sebenarnya teori awalnya demokrasi itu kompatibelnya dengan liberalisme. Jadi sebetulnya demokrasi nggak kompatibel dengan komunisme, nggak kompatibel dengan ini, karena dia menjadi alat. Jadi kalau kita balik lagi bahwa demokrasi sebetulnya secara teoretik maupun secara prakteknya sebagai satu instrumen dari ideologi liberalisme, neoliberalisme ya, di dalam instrumen liberalisme, instrumen materialisme. Materialisme, liberalisme, dan sama juga kan pembangunan yang dibangun dengan ala World Bank, IMF dan sebagainya, materialisme. Jadi ideologi di atasnya adalah liberalisme kayak gitu, liberalisme, materialisme, individualisme, karena ini berangkat dari Barat. Kalau yang dari Cina komunisme, sosialisme dan komunisme state, korporasi gitu. Jadi kalau tadi ada apa namanya, seorang pengusaha besar, ada beberapa yang kemudian lari juga kan, lari ke Inggris, dan ada statementnya, ada videonya, dalam konteks itu orang terkaya juga, tapi kemudian kaya sedikit, Anda pasti akan dikepuk di dalam konteks itu. Nggak bolehnya ingin negara sih istilah kita. Kita kembali lagi sebetulnya di pertanyaan awal kita, pernyataan kita yang di awal bahwa demokrasi adalah ilusi. Nah, tapi pada saat yang sama, apakah kemudian kita nggak bisa? Boleh, ini kan perkembangan ilmu. Anda bisa membangun demokrasi ala Indonesia. Betul. Itu loh. Apa? Balik lagi ke Pancasila. Jangan di Pancasila jangan dibuat jargon-jargon saja. Saya Pancasila, nggak taunya rakyatnya digusur. Ya, dialog nggak ada, langsung datang yang namanya tentara dan polisi. Itu nggak demokratis. Dialog. Messi. Lah ini kalau kita merumuskan model demokrasi ala Indonesia, gimana itu gitu ya? Dulu waktu jadi wali kota katanya dialognya dengan UMKM ya. Sampai berkali-kali. Wah, tapi sekarang untuk urusan begitu nggak ada dialog ya. Oke. IKN. Lupain aja. Alhamdulillah, terima kasih yang nonton IKN, luar biasa yang tema IKN-nya. Terima kasih. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan itu bukan menjadi fitnah buat kita. Kita hanya menyampaikan pandangan-pandangan. Insya Allah ini. Sekarang kita terusin lagi soal demokrasi. Kenapa sampai saya lompat ke cerita 2015 Black Monday itu dan kemudian masuk ke dalam suasana vaksin COVID gitu ya. Betul. COVID. Karena ternyata setelah yang namanya mereka tuding Wuhan sebagai sumber COVID-19, justru di situ Barat menjadi tidak konsisten. Dia yang untung juga kan? Negara dipaksa, warga dipaksa untuk tunduk pada satu aturan-aturan yang sesungguhnya memberangus freedom, membangus kebebasan gitu ya. Undang-undang kesehatan habis. Dan itu
termasuk yang namanya deklarasi hak asasi manusia tentang kesehatan, itu pun ditabrak di situ gitu, Nuremberg dokumen gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengatakan begini jadinya. Oke, kalau mereka nabrak sendiri demokrasi dan sekarang peristiwa Kanada mendunia yang disebutkan konvoi truk itu sampai akhirnya Justin Trudeau dibuktikan bagian dari World Economic Forum dengan istilah yang global leaders, sadis kan istilahnya? Saya bilang sadis, loh. Sampai akhirnya dibuktikan tentang kabinetnya Trudeau itu adalah bagaimana ditentukan oleh si Klaus Schwab. Kan dahsyat itu. Betapa yang namanya World Economic Forum itu udah bayangin itu sampai kayak gitu. Loh, saya jadi berpikir begini. Loh, memang ekonomi kabinet ekonomi kita bukan. Pertanyaan menarik. Pertanyaan menarik. Nah, kalau Bang Nusiro, wah kabinetnya Trudeau. Ya. Halo, di depan mata kita juga. Iya. Oke, lanjut. Saya sih bisa ngebuktiin. Gampang itu. Saya bisa bongkar dari namanya loan agreement. Saya pernah ngebuktiin di sebuah TV swasta, sebuah loan agreement yang ternyata mempengaruhi struktur kabinet gitu. Terutama ekonominya. Ya, terutama ekonominya. Tapi lupakan dulu. Ketika kita ngelihat yang namanya konvoi truk dan itu kemudian membahana ke seluruh kawasan termasuk yang namanya ke jembatan di Paris itu gitu ya, Camp Ellis Bridge itu ya, itu kan luar biasa, Canberra sampai kayak gitu luar biasa demonya. Poinnya satu, mereka menolak mandatory vaksin. Bahkan di Swedia mereka menolak yang namanya penggunaan masker. Di Italia masyarakat itu bisa memboikot semua yang namanya restoran supaya mereka tidak pergi ke restoran karena restoran memaksa tentang vaksin dan pakai masker. Sampai akhirnya boikot itu membuat perusahaan restoran di sana mati. Silakan aja kalau mau seperti itu. Siapa kayak kita bahkan kita di restoran yang cepat saji aja harus check in ya lo, itu datanya ke Singapura lo ya. Yang di Italia akibatnya restoran-restoran itu ngalah dan akhirnya mereka membebaskan. Karena boykot itu luar biasa. Kuat-kuatan kan? Kuat-kuatan di situ. Konsumen? Atau Anda yang butuh? Nah mereka bilang, ini kalau mandatory vaksin, kalau yang namanya masker, terus, ini pada hakikatnya mereka sendiri yang ngomong. Ini manipulasi demokrasi katanya. Ini berarti tidak ada demokrasi. Ini membahana kemana-mana. Hanya terus terang kalau buat saya pemberitaan di Indonesia sangat kecil soal itu. Tapi kalau saya ngikutin di luar biasa demo mereka tentang yang namanya apa yang mereka sebut sebagai demokrasi. Yang tadi berbasisnya liberal. Tapi ternyata mereka bisa bangun kerjasama sosial yang akhirnya truknya itu bisa panjang 70 km. Dan itu terjadi juga konvoi besar-besaran di Jerman, konvoi besar-besaran di Prancis. Sampai akhirnya Washington menyatakan kepada Justin Trudeau, "Hey Justin Trudeau, gunakan hak pemerintah federal," katanya. Itu kan dahsyat itu. Washington menyarankan ke Trudeau agar yang namanya Trudeau menggunakan hak federal. Itu dahsyat loh. Padahal luar biasa. Isu polisi itu isu negara bagian. Iya. Atau provinsi. Iya, provinsi. Ini bukan isu nasional. Luar biasa. Termasuk yang namanya yang saya lupa. Betapa yang namanya di Tel Aviv itu juga demo tentang penggunaan masker, demo tentang jaga jarak, demo tentang vaksin. Itu luar biasa karena mereka membilang ini ada sesuatu yang tidak beres. Terakhir bahkan ketika Pfizer menarik permohonan ke FDA tentang penggunaan vaksin untuk mereka yang di bawah 5 tahun, itu menjadi bukti. Oh, ini ada sesuatu. Kok gitu sekarang laboratorium. Siapa yang untung? Ya tetap korporasi, farmasi. Untung berapa? 2.800 triliun. Angkanya di Indonesia aja per hari berapa? 1 triliun. Siapa namanya? Siapa itu? Bill Gates. Iya. Nanti saya bahkan memviralkan tadi struktur satu keluarga gitu ya. Kalau nggak salah Snow juga dapat sekali gitu ya. Relasi Rothschild itu kemana, Rockefeller itu kemana, itu saya hubungin kayak gitu. Dan itu bukan dari mereka yang. Saya ingin mengatakan begini jadinya. Loh, ini jadi berarti ketika kita ngelihat vaksin mandatori, gitu ya, kita ngelihat COVID-19 yang bertabrakan dengan demokrasi, mereka sesungguhnya di belakang ini sedang melakukan yang sesuatu. Yang paling untung siapa? Tetap korporasi. Nah, korporasi kan liberal, demokrasi yang tadi freedom ditabrak. Dan ketemulah ya. Fire industrial, fear industrial, farmasi industrial, financial industrial, food industrial. Ketemu tuh semuanya digulung jadi satu kayak gitu dan nggak ada demokrasi. Nggak ada cerita demokrasi. Karena mereka sedang, dan itulah kemudian menimbulkan protes di negara-negara yang saya bilang tadi, negara-negara yang boleh masuk dalam industrial sudah. Yang mereka juga menurut saya memiliki kekuatan yang seimbang. Nah kalau kita terus sami'na wa ata'na, halo ke Quran hadis lu nggak sami'na wa ata'na.
giliran ke materialisme ke yang kayak gini samikna wato. Nah, itu yang saya bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya bermasalah jadi. Ya, sekarang kalau kita terjemahkan ke Indonesia seperti yang Husnul bilang tadi, bagaimana kita ngelihat Indonesia dengan model kayak gitu ya. Demokrasi mana yang kita pilih? Nah, saya ambil dulu indikasi yang dibangun oleh Economic Intelligence Unit. Economic Intelligence Unit itu mengklasifikasi, membuat indeks demokrasi berdasarkan 5 ukuran. Kita jatuh sekarang. Iya jatuh, dari indeksnya jatuh. Bahkan di bawah Timor Leste. Gitu. di bawah Filipina, di bawah Timor Leste, di bawah Malaysia, gitu ya. Begitu juga kita melihat bangunan yang dibikin oleh BPS atau yang dibikin kemarin oleh pernyataan BRIN, bahwa di bawah Joko Widodo indeks demokrasi kita turun, gitu ya. Oke lah kita pakai itu indikator. Tapi ketika kita lihat indikator-indikatornya ada kesamaan. Apa itu kesamaannya? Ada soal kebebasan sipil. Nah, menarik kan? Ada problematik kebebasan sipil. Ada soal partisipasi politik, ada persoalan budaya politik, ada persoalan fungsi pemerintahan. Kalau pakai teori ke atasnya lagi, mestinya ada fungsi pada judiciary, pada yang namanya pada pengadilan. Dan penegak hukum Artinya penegak hukum itu dalam kerangka demokrasi tidak boleh menunjukkan sebuah keberpihakan. Dia menunjukkan ada tegaknya hukum. Jadi tidak cuma pasal-pasal saja, pasal-pasal yang jadi progresif di dalam konteks itu. Maka strukturnya menjadi konstitusi, hukum dan demokrasi. Nah, kenapa? Karena memang demokrasi bagaimanapun harus tunduk pada hukum yang berpihak kepada keadilan untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara berbangsa dan bermasyarakat. Tujuan kalau Campbell kayak gitu. Kalau kita terjemahkan ke Indonesia, maka pertanyaan berikutnya, bisa dipahami dong kalau Carter menyatakan in majority Muslim country demokrasi has win. Padahal di depan saya ngomongnya demokrasi and Islam is compatible. Jadi kalimatnya bisa berganti-ganti Pak Yu. Tergantung sama siapa ngomongnya. Jadi dari sini itulah yang saya sebut sebagai kenapa demokrasi itu ilusi. Jadi dari peristiwa internasional, dari pendapat-pendapat orang top ternama di dunia, dan kemudian kita tarik dalam sebuah kajian, ini demokrasi jadi ilusi. Nah, ketika kita ngelihat bahwa demokrasi adalah ilusi, maka Husnul benar di sini. Kita mesti kembali ke dalam nilai diri kita sendiri. Kita mesti kembali ke dalam jati diri kita sendiri. Nah, saya ingat perdebatan ketika saya di panggung kekuasaan. Saya bilang gini, ketika saya memahami Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah dan utusan golongan, maka saya membagi dalam 2 kategori Husnul. Mana yang merupakan popular food, mana yang merupakan public food. Public food nanti akhirnya ketemunya di electoral food-nya ketemu, di college food-nya. Electoral college akan ketemu di situ. Artinya pada wilayah tertentu, please, boleh kita pakai namanya popular food. Boleh dong. Boleh lah. Artinya pada level tertentu dengan indikator tertentu kita gunakan popular food. Tapi pada wilayah di mana sebuah komunitasnya sudah utuh, di mana komunitasnya sudah tertata rapi, sebuah sistem sosial kerja rapi, menggunakan electoral college. Perwakilan silakan dipadu, dan kemudian ujung dari 2 model ini ditarik dalam sebuah model majelis yang isinya adalah musyawarah mufakat. Begitu strukturnya Husnul. Dan itu kan masih dipakai di negara-negara yang mengatakan dia paling demokrasi. Iya. Kan di Amerika aja juga begitu. Iya kok. Electoral college. Nah, itu ya. Dan tadi katanya yang itu di Amerika itu wali kota misalnya, itu juga bukan popular vote. Dewan kota. Namanya konsel. City council. Betul. Dan lagi mereka itu tidak dilengkapi dengan wali kota gitu-gitu, tidak dilengkapi dengan patwal, dengan ini. Ngerti nggak? Tidak ada apa namanya luxury. Luxury itu tidak ada. Power luxurious. Nah, itu menurut saya luxury. Saya pernah berkunjung ke wali kota di waktu itu di Belgia, di Brussels itu Edhem. Itu dia datang bawa bunga, bawa makanan ke tempatnya bareng kita jalan kaki. Terus bawa ini, terus kita ngobrol gitu ya, terus pulang ya sendirian. Ada yang naik sepeda bawa bunga sendiri. Jadi apa namanya, benar-benar juga itu gaya Amerika sih sebetulnya dengan bodyguard. Nah, kalau misalnya itu yang saya bilang mahal. Feodal. Mahal. Tapi itu Amerika sebenarnya. Oh iya, Amerika bikin sistem presiden. Believe it or not.
ini kajian saya sendiri. Jadi kalau saya perhatikan sebenarnya Amerika itu kan dia lari dari Inggris, ya, Great Britain, lari ke Amerika. Dia kan nggak suka dengan kerajaan, tapi dia mau bikin kerajaan sendiri. Tapi rajanya namanya presiden. Nah, kayak gitu itu juga menarik. Jadi balik lagi Bang, ilusi. Memang akhirnya kita harus cerdas. Iya, betul. Jadi yang saya selalu katakan, siapa yang harus cerdas? Bangsa ini. Rakyat Indonesia, para pemimpin, betul. Rakyat. Jadi demokrasi itu bukan hanya soal partisipasi, Husnul, bukan hanya soal kompetisi, tapi juga soal kompetensi. Jadi lengkapnya begitu, kompetensi, gitu kan soalnya tadi. Gini, kalau kita percaya dengan agama kita, yang namanya harta benda aja nggak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Betul. Apalagi kekuasaan. Betul. Jadi itu harus tanya dulu ke kita, mampu nggak mau jadi presiden, mampu nggak jadi ini. Nah kalau udah nggak punya track record, nggak paham dengan politik nasional, hegemoni politik nasional, hegemoni politik, akhirnya jadi boneka. Iya. Apalagi berhadapan dengan Bedole. Jadi gitu, padahal gitu. demokrasi itu kan memilih leaders. Iya. Ya, leaders itu nggak akan kan terpilih dengan model kayak gitu. Nah, leadershipnya itu yang kan kalau tadi bicara leadership itu kan luar biasa. Seperti zaman Rasulullah SAW itu kan sampai saat ini leadershipnya yang dipegang, ya kan, bukan misalnya orang lain pun, bukan orang Islam pun melihat tokoh Rasulullah SAW ini luar biasa. Jadi untuk memilihkan demokrasi ini, untuk memilih leaders, makanya kita harus hati-hati, harus cerdas, karena leadership ini yang menentukan bangsa ini. Hidup kita 5 tahun akan seperti 10 tahun bahkan sekarang. Kita bicara bagimu negeri, ya kan, bagimu negeri. Kita kan jiwa raga kami. Tapi sekarang coba lihat, negerinya siapa? Kita beri bagimu negeri ini sekarang ini kan Indonesia tercinta. Banyak kasus yang luar biasa. Dan ini penyebabnya adalah demokrasi tadi kan. Iya. Jadi balik ke sebagai penutup dari demokrasi sebagai ilusi. Tadi disambut oleh Bu Nur bagus sekali soal ujungnya kepemimpinan gitu ya. Jadi prosesnya memang demokrasi Husnul. Tapi demokrasi yang tadi. Jadi kita tidak ngambil Tuhan. Bukan sebentar ke situ dulu. Sebentar. Kita tidak boleh juga pakai kacamata kuda tentang demokrasi kuat, demokrasi lemah, demokrasi hibrida, tidak ada demokrasi, terus autokrasi nggak boleh juga kita ambil begini. Kita lupakan aja itu loh. Kita lupakan aja itu. Kita ambil aja sekarang bahwa sesungguhnya proses demokrasi outputnya adalah kepemimpinan. Nah, ketika proses demokrasi adalah outputnya adalah kepemimpinan, maka saya bisa mengerti kenapa bukunya Michael Hart, 100 tokoh ternama di dunia. Nomor satunya Rasulullah. Nomor 1 dunia. Itu kan indikatornya kepemimpinan. Perdebatan dari Ahmad Didat pada 15 Juli tahun perdebatan di Washington, 15 Juli tahun 74, yang mengajukan pertanyaannya majalah Time, siapa pemimpin besar paling berpengaruh di dunia, dibukukan oleh Michael Hart. Jadi dicatat oleh Ahmad Didat dalam The Choice, dalam perdebatan 15 Juli tahun 74, dibukukan oleh yang namanya Michael Hart pada tahun 82, dicetak ulang pada 2012 tentang indikator kepemimpinan. Ada 3 katanya. Yang pertama, melindungi pengikutnya. Segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Itu indikator pertama. Yang kedua, mencerdaskan dan menyejahterakan. Itu indikator kedua. Indikator ketiga, itu lahiriah batiniah. Mencerdaskan, mensejahterakan itu lahiriah dan batiniah. Yang ketiga yang paling menarik, dan ini agak sulit, membangun keyakinan kepada para pengikut. Dalam bahasa politik, membangun keyakinan kepada yang namanya rakyat bahwa perjalanan ke depan adalah benar. Jadi ada keyakinannya dibangun oleh seorang pemimpin gitu ya terhadap pengikutnya bahwa yang dikerjakan itu benar gitu loh. Jadi dibangun itu. Nah, sekarang indikatornya apa? Oh, di situ menarik, demokrasi itu ilusi lagi. Ilusi lagi. Kalau tadi kita bicara masalah kepemimpinan Rasulullah, coba kita lihat siapa yang pertama kali mewujudkan atau mencetuskan konstitusi yang tadi yang berdasarkan konstitusi. Itu kan perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana Rasulullah SAW itu menampungkan semua orang-orang yang pluralisme ini kan, orang Yahudi, Nasrani, semua bisa.
Jadi itu bukan yang Hudaybiyah itu perjanjian saat Rasulullah mau umroh, terus kemudian 2 tahun nggak ada perang, betul. Perang, tapi terus diseruang. Itu Hudaybiyah. Tapi kalau yang itu perjanjian Madinah. Oh iya betul. Iya, yang konstitusi itu perjanjian yang dengan Yahudi. Benar, dengan Yahudi. Yang Hudaybiyah itu dilanggar sama Yahudi sendiri. Dilanggar, enggak, Quraisy kan itu. Iya, Quraisy. Itu dengan Quraisy di Mekah. Dilanggar, akhirnya Rasulullah nggak perang, jadi Rasulullah bisa lebih dakwahnya lebih meluaskan dakwah. Itu yang disebutnya inward lookingnya lebih hebat. Gitu. Konsolidasi bahasa kita sekarang konsolidasi ke dalam. Oke, sekarang kita dibilang saya sebetulnya sedih sekali ya ketika saya tahu bahwa dibilang Islam di Indonesia ini terpecah belah. Siapa yang terpecah belah? Kan nggak ada yang pecah belah sebetulnya. Karena apa? Menurut saya, karena dijauhkan, umat Islam dijauhkan dari guru-gurunya, dari ulama-ulamanya, dari para habaib. Ini yang kemudian ya mudah-mudahan lah. Tapi saya yakin kok. Tapi yang tadi Bang Nursi menarik ya. Jadi in all relationship, trust is fundamental. Betul. Ya, trust ini. Jadi ada menarik. Saya masih ingat tadi pagi sebetulnya saya itu teleponan sama Nenok Warisman, saya bilang karena dia kan penyanyi, jadi saya bilang saya dulu pernah zaman akhir 80-an itu baca CD, membeli CD-nya Billy Joel, The Bridge, dan favorit lagunya adalah A Matter of Trust. Cuma itu kan memang namanya juga anak muda kayak gitu ya. Cuma ini menarik dibawa ke politik, bagaimana ada Perdana Menteri yang disebut hipokrit dan liar, kayak gitu kan. Terus ada atau Justin Trudeau yang tadi dituding oleh Barat sebagai kaki tangannya Klaus Schwab atau World Economic Forum. Itu dahsyat, luar biasa. Terus ada lagi juga pemimpin yang disebut a horrible person. Terus ada lagi a reputation for lying. Terus dulu kan aja Bush juga ditulis kan buku yang khusus The Big Liar. Itu bahayanya. Itu pemimpin dunia yang katanya demokratis loh ya. Itu bahayanya ketika kita memimpin dan kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan ini kita menulis sejarah. Yang kita tulis ini kan sejarah. Dan itu yang akan diingat. Jadi ketika kita memimpin, ya kita berbuat yang terbaik. Kita berbuat terbaik saja masih salah. Orang masih cari kejelekan. Apalagi kita nggak. Saya kira itu yang harus kita sadarkan. Make a good legacy gitu ya. Dan masih ada waktu. Nggak cuma kayak gitu. Kalau saya nggak cuma sekedar fid dunya hasanah, tapi juga wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemimpin yang lying gitu, liar, yang suka nipu rakyatnya, tidak membangun kebaikan, positif policies, kebijakan-kebijakan positif. Ya, gimana kadang-kadang rakyat disuruh percaya untuk harus vaksin, untuk harus ini, tapi ternyata para menterinya nggak vaksin. Gimana? Malah bisnis PCR. Lah, semuanya itu value-value itu sebetulnya sudah diajarkan oleh para pemimpin di Republik ini, para pendiri-pendiri bangsa kita, ya para ulama yang luar biasa kan dalam merumuskan Pancasila. Makanya dalam I See the Real Show kita selalu bawa nih Bang dan Bu Nur Hayati, kenapa kita kembalikan lagi, kita punya value yang luar biasa. Dan itu value itu, maaf saya ini kan, value itu menurut saya ya, kalau saya boleh saya sebut etika itu. Ya kan, etika itu kan terdiri, value itu kan etika itu tadi. Etika di mana-mana. Itu kan lebih tinggi daripada undang-undang. Menurut saya benar nggak ya? Sebetulnya yang paling tinggi itu moral ya, agama. Etika itu masuk di filsafat karena dia bicara tentang logik, tentang yang kayak gitu, baru di bawahnya lagi etika publik. Jadi nanti yang ada di dalam konteks itu. Nah, kembali lagi kalau kita semuanya misalnya policy yang positif, bagaimana yang namanya approach ke rakyat, janganlah kemudian dengan kekerasan, senjata lengkap yang kayak gitu. Padahal kan kita punya value itu diukur. Ini beradab nggak sih? Nih, saya jadi terpikir begini ketika pertanyaan beradab,
ketika keamanan menggunakan persenjataan yang dibiayai oleh rakyat untuk ngebukin rakyat. Bukannya kita dikenal sebagai bangsa yang ramah ya. Seharusnya kan dengan senyum ya kan. Ayo, gimana Bang? Lanjutkan kalimatnya. Ini terakhir sebelum kita tutup. Nah, tadi ketika keamanan menggunakan persenjataan untuk menegakkan kehendak kekuasaan, gitu. Gak taunya di belakang itu baru tahu, selalu ngomong, oh itu kan pembangunan negara, berarti state corporatism. Iya, gitu, jadi kan? Jatuhnya begitu. Beyond the state corporatism itu atau state capitalism. Ternyata juga ada sama. perusahaan. Itu yang kita sebut sesungguhnya lagi-lagi sekedar membuktikan bahwa beberapa kasus terakhir ini membuktikan Indonesia sudah dalam posisi ilusi demokrasi. Ilusi demokrasi. Tapi banyak sih, ada yang mengatakan demokrasi in danger, ada yang mengatakan demokrasi on sale. Demokrasi sudah mati. Ada yang illiberal demokrasi. Illiberal. Lebih banyak illiberal demokrasi. Illiberal demokrasi. Terus kemudian ada lagi demokrasi cacat. Cacat ya. Jadi tadi sebetulnya hybrid disebutnya juga. Nggak ada yang baik-baik sama sekali. Betul, ya. Jadi mari kita rumuskan bersama-sama. Ya. Ini pekerjaan panjang. Ya. Kalau kita ingin, gunakanlah terminologi demokrasi Pancasila, tapi dengan value-nya. Di situ ada ketuhanan. Jadi ada unsur Tuhan. Unsur takwa imannya ada di situ. Harus kuat. Ya kan? Mesti tahu tujuannya apa? Tujuannya mesti tahu. Berdasarkan demokrasi berdasarkan ketuhanan itu seperti kita bicara tentang dunia pendidikan, berakhlak mulia. Ternyata tujuan pendidikan dalam undang-undang itu membangun manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. itu tapi nggak pernah diangkat dan tidak ada dalam kurikulum. Tidak ada dalam kurikulum. Ini yang halo Menteri Pendidikan kita yang sangat memprihatinkan ya, dan demokrasi ini orang-orang dosen ini juga jadinya berat nih nanti hisapnya kita ya. Jadi di depan kelas tuh harus tetap disampaikan. Jangan sampai amit-amit lah untuk jangan sampai kita dianggap karena nanti dianggap kita kan sekarang ditakuti kan nanti mati konyol. Mati konyol itu bagi orang-orang yang mengejar dunia, mengejar kekuasaan, melupakan akhirat. Ya kan akhirnya nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat lah untuk bilang. Kalau kan jelas. Insyaallah enggak. Kalau semuanya kita niati ibadah, dan itu nggak ada orang mati konyol orang Islam, mencari ridha Allah. Karena beriman itu masuk pergi bekerja saja, meninggal di tengah jalan, itu dia ibadah. Kan syahid itu. Iya, syahid artinya. Jadi nggak ada orang Islam mati konyol. Nggak ada. Insya Allah. Selama kita itu, jadi kembalikan lagi value itu, bertuhan, beradab, ya kemanusiaan beradab, bersatu. Jadi pemimpin jangan untuk bisa pecah belah Iya betul, harus bersatu. Pro dan kontra. Jadi mas sudah banyak yang pro, ya yang pro-nya kok bayar. Kayak gitu yang kan. Yang kontranya yang dijual karena lingkungan disingkirkan. Karena itu tadi memecah belah itu adalah pegangan orang-orang zaman dahulu waktu Perang Dunia Kedua, divide, conquer, gitu kan. Pegangannya orang penjajah, Indra. Terus yang keempat musyawarah, jadi dialog. Jadi dalam berdemokrasi kita harus berdialog, bermusyawarah. Untuk hikmah. Sawarah. Untuk hikmah. Itu artinya ujungnya dulu. Setelah musyawarah, hikmah, kebijaksanaan. Nah, biarkan orang-orang hikmah, kebijaksanaan. Itulah demokrasi, Husnul. Di masjid itu kan bermusyawarah, kan ya, bertemu, silaturahim. Jadi jangan ditutup masjid-masjid. Enggak barokah. Dan terakhir keadilan bagi seluruh rakyat, bukan segelintir. Tapi saya Pancasila, Husnul. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Kan kayak gitu. Dan kenapa saya baru Bhinneka. sekarang? Kamu? Dan kenapa baru sekarang muncul itu? Kita kan dari jadi dulu. Itu jadinya jargon yang kemudian hanya untuk menghabisi lawan politik tanpa ada arti. Kalau memang jargon itu baik, buktikan dengan polisi-polisi. Insya Allah demokrasi Pancasila itu sebagai kontribusi kita di dalam konteks dunia, sehingga value-value yang ada yang ketakutan dengan tadi misalnya Islam, khilafah dan sebagainya, nggak usah takut ya. Kalau itu kita kembangkan terus supaya tidak tersesat, saya ingin menyampaikan ke pemirsa IC dari Show. Silakan. Penggunaan COVID-19 ke vaksin, lalu nanti naik ke
krip ekonomi, bukan lagi cryptocurrency, tapi ke krip ekonomi. Krip ekonomi sekarang udah pada level krip ekonomi. Krip ya? ekonomi itu pada hakikatnya khilafah. Nanti ada, itu hakikatnya nggak khilafah. cuma gitu lagi. Ya. Katanya ada metaverse. Oh iya, kita sudah bicarakan juga itu. Saya sudah bicarakan juga sebelum Arab Saudi bicara tentang umroh haji sama umroh, saya udah ngomong duluan. Tapi saya ingin bilang begini, Husnul. Ketika demokrasi lagi sampai pada posisi kayak gini, maka jelas demokrasi adalah tata cara pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperoleh kepemimpinan yang punya kompetensi dan akuntabilitas gitu. Ya, jadi yang itu yang kita ikuti, bukan sembarang orang, bukan siapapun, leadership, bukan itu. Jadi ada di situ rekrutmen yang benar-benar untuk memimpin bangsa ini. Nah, di situ tadi ujungnya Husnul, kita dapat per definisi, per pemahaman gitu, bahwa demokrasi adalah proses pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara untuk memperoleh kepemimpinan yang punya kompetensi dan punya akuntabilitas tinggi. Gitu. Akuntabilitas dan itu tanggung jawab semua partai sehingga sudah melalui proses itu sehingga kalau rakyat memilih itu bukan jebakan-jebakan. Betul. Gitu ya. Dan jangan salah, pengertian akuntabilitas tinggi itu ada 4 Husnul. Yang pertama, dia pegang amanah. Dia pegang amanah. Berikutnya, dia harus sitqoh, dia harus kukuh, teguh pada kebenaran. Itu harus jelas. Jadi bukan membenar-benarkan. Bukan membangun pembenaran, tapi kebenaran. Itu yang. Yang berikutnya, tadi dia harus cerdas. Dia harus punya sikap cerdas betul bagaimana katakan dalam konflik Taiwan, Selat Taiwan, China Selatan, Ukraina, Natuna, terus dalam konflik misalnya Wadas atau katakan bagaimana konflik ada di Papua. Dia harus punya sikap cerdas, Husnul. Sikap cerdas basisnya pada hikmah. Dan yang keempat apa? Istiqomah. Yang bukan sekedar istiqomah yang keempat ini. Yang keempat ini dia harus betul-betul menjadi penyampai pemikiran yang tadi basisnya adalah kebenaran. Yang basisnya adalah perjalanan ke depan adalah benar. Jadi bisa menyampaikan komunikasi politiknya dengan cara-cara yang baik, bukan dengan buzzer. Bayangkan waktu saya ingat saya kuliah di Amerika itu saya diajarin ada mata kuliah yang dia bilang gini, honesty is the best policy. Bayangkan, Bapak kan juga pernah sekolah kejujuran, honesty is the best policy. Makanya saya selalu bilang kalau saya diminta, saya bilang saya bukan orang yang kayak Bang Ihsan bilang harus cerdas. Kalau orang yang bohong itu harus ditutupi kebohongan, bohong. Makanya dia bilang gitu. Ya, jadi kayaknya para pemimpin sekali-kali kalau dengerin lagu, salah satu lagu tadi itu ya, Matter of Trust. Aduh, jadi itu jangan lying gitu ya. Billy Joel itu juga ini saya favorit saya kan. Dulu kita nggak ada lagi. Zaman udah lewat. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Saya pikir sampai di sini dulu. Terima kasih, ini ada tamu kita yang luar biasa dari jauh-jauh dari Ankara kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan tadi pandangan-pandangannya memberikan kekayaan terhadap diskusi. Amin, insyaallah. Ya seperti biasa kalau kami salah kami mohon maaf. Dan ikuti terus video-video IC Resume. Mudah-mudahan insyaallah bismillah mudah-mudahan memberikan kecerdasan ya, meningkatkan kecerdasan kita. Kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.